قال الله تعالى في آية أخرى وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para asatidzah, para guru yang sangat saya hormati dan muliakan, segenap para orang tua dan tokoh masyarakat, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah yang sangat saya hormati, muliakan, banyak para asatidzah kita hadir, Ustaz Hendi Asikin, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Muhammad Alwan, Ustaz Syarifuddin Zuhri, para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan, pengurus masjid, Bapak Ustaz Yahya Ubay, Ustaz Sofal, bapak-bapak, ibu-ibu hari ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah menjadi satu tradisi di masyarakat Jakarta khususnya, dan pada umumnya di masyarakat Indonesia, manakala akan datang bulan Ramadan, maka pengajian-pengajian pada umumnya diistirahatkan sementara dalam rangka untuk menyambut dan mengisi bulan yang mulia. Begitu juga pada hadis yang biasa kita laksanakan, baik itu di malam Selasa ataupun malam Jumat, yang diasuh oleh Tuan Guru kita Fadilatul Syekh Haji Fakhruddin Al-Bantani, pun juga akan diistirahatkan dalam rangka untuk mengisi dan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman kedatangannya. Banyak keterangan hadis tentang kebesaran dan kemuliaan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan Ramadan untuk umat Nabi dan Rasul yang lain. Kalau istilah puasa, semuanya puasa. Para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, mereka mempunyai syariat, walaupun syariat puasanya berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi Daud berpuasa, dan seluruh para nabi, para rasul juga mempunyai syariat tentang puasa. Namun tidak dengan Ramadan. Ramadan hanya Allah berikan untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Makanya di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah diantaranya bukan hanya sekedar kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, tapi Allah muliakan Ramadan menjadi 1 bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain, sekalipun di bulan itu ada peristiwa-peristiwa besar, ada peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam, tapi Allah tidak turunkan itu. Justru Allah turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah muliakan karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ada satu amalan ibadah yang apabila dilakukan di malam itu nilainya khairun min alfi syahrin, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, dan itu hanya ada di bulan Ramadan,
yaitu malam yang sering kita sebut dan kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar kecuali ada di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan mempunyai keistimewaan tersendiri. Semua amal-amal yang kita lakukan itu akan dinilai berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca berbeda dengan nilainya kalau kita baca di bulan Ramadan. Sembahyang sunnah yang kita kerjakan ya di bulan Ramadan nilainya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai Nabi pernah mengisyaratkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takun sanatu kulluha Ramadan." Kata Nabi dalam satu hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau saja umatku tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, jikalau saja umatku yang tahu tentang kelebihan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa dalam satu tahun itu isinya hanya apa? Ramadan saja, begitu saja. Sholat sunnah yang kita kerjakan sama sholat duha, sama sholat tahajud kita kerjakan di bulan Ramadan. Berbeda sholat duha yang kita kerjakan di bulan-bulan selain Ramadan. Allah nilaikan gandakan nilai pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan pekerjaan pahala wajib dia dapatkan karena kemuliaan bulan Ramadan. Salat-salat yang wajib yang kita kerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, walaupun di bulan-bulan yang sama, di bulan-bulan yang lain sama, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sama kaifiatnya, sama jumlah rakaatnya. Tapi ketika itu dikerjakan di bulan Ramadan, nilainya berbeda. Allah lipat gandakan nilainya. Insya begitu juga majlis-majlis yang seperti ini, saudara. Al-Imam Asy-Syaikh Utsman Al-Khubawi tuliskan di dalam satu kitab yang bernama Tuhfatul Nasihin. Barang siapa yang duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan 100 orang yang mati syahid ketika jihad fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu wa fi ba'di riwayat, dalam riwayat yang lain mereka duduk dengan ulama mengikuti ilmu-ilmu para ulama di bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan orang yang ibadah selama 1 tahun, saudara. Ini kelebihan kalau ngaji di bulan apa? Halo? Ini romannya sedih amat ya. Ngaji kita di bulan Ramadan, duduk bersama para ulama. Ini duduk bersama para ulama kayak begini, Pak. Ini nikmatnya lain. Jangankan kita, maaf ucapnya Jibril, kenal Jibril? Itu malaikat Jibril sendiri bilang, Rasulullah yang katakan, "Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khizali." Kata malaikat, kata Nabi Muhammad, "Ya Ali, Jibril pernah ngomong sama aku. Jibril pernah berbicara kepadaku, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam." Jibril berharap, pengen banget andai kata dia menjadi manusia, diciptakan oleh Allah menjadi manusia, menjadi anak keturunan Adam, lisabnya hisari, ada 7 yang dia pengenin, saudara. Kalau seandainya Jibril pengen jadi manusia, 7 yang gak bakalan dia tinggalin. Ada 7 perkara yang sangat diidam-idamkan oleh Jibril kalau dia pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Apa yang pertama yang dia senengin, yang dia pengenin, yang dia harapin kalau seandainya dia
sembahyang gak pernah lepas tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu ma'al imam, bersama imam. Artinya sembahyangnya ini Jibril nih. Jibril yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpin di antara para malaikat, satu-satunya malaikat yang diajak oleh Nabi Muhammad, yang menemani Nabi Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, kalau seandainya aku dijadikan manusia oleh Allah, ada 7 yang saya harapkan ya Rasulullah. Yang pertama, saya tidak akan tinggalkan itu sholat kecuali dilakukan dengan apa? Berjamaah. Kenapa Jibril pengen begitu? Karena fadilah sembahyang berjamaah begitu luar biasa, saudara. Jibril aja pengen, kita aja gak demen. Jibril aja pengen, saudara. Dia gak mau tinggalin. Kalau saya jadi manusia, saya akan terus tidak akan pandang tinggal itu sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya akan bisa berjamaah. Sebenarnya dibilang tuh berjamaahnya di masjid, apa di musola, apa di rumah, apa di kantor, enggak. Yang penting berjamaah. Jamaah di rumah boleh nggak? Boleh nggak? Di pasar, di kantor, di mana saja boleh. Yang penting syaratnya 2. Sholat berjamaah itu syaratnya 2. Apa? Ada imam, ada imam, udah. Itu syaratnya. Yang penting ada imam, ada makmum. Mau sembahyang di mana aja boleh. Ada imam, ada makmum di rumah berjamaah. Ada imam, ada makmum di pasar berjamaah. Ada imam, ada makmum di kantor berjamaah. Di mana saja kamu lakukan ada imam, ada makmum, itu berjamaah. Tuh, kata Jibril, aku nggak akan tinggalin tuh. Kenapa? Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Masya Allah. Ini yang pengen banget Jibril tuh, nggak mau tinggal dia lagi. Karena dia tahu kelebihan, keutamaannya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin sholat itu berjamaah. Jumlah makmum nggak jadi ukuran. Imam 1, makmum 1, berjamaah bukan? Berjamaah bukan? Imam 1, makmum 10, berjamaah bukan? Imam 1, makmum 1000, berjamaah bukan? Sama, berjamaah. Memang kalau dalam sholat yang fardu, banyaknya makmum akan memudahkan untuk mendapatkan kesempurnaan tuh ukurannya. Kalau sembahyang berjamaah, makmum itu jadi barometer ukuran. Semakin banyak makmumnya, kemungkinan diterimanya semakin besar. Kalau sholat al-maktubah, ya, yang diwajibkan oleh Allah, beda sama sholat jenazah yang fardu kifayah. Ukurannya bukan makmum, tapi yang jadi ukuran apanya? Yang jadi ukuran apanya? Softnya. Semakin banyak softnya, soft ini bukan soft. Kalau soft kita harus ngaji. Ada softnya bukan ya? Nah itu ada orang sembahyang jenazah 5 orang. Imam 1 jangan dibikin 1 soft. Ya, bikin 2 atau 3. Itu yang lebih utama. Beda dengan sholatul fardu. Semakin banyak dia makmumnya, kayak begini. Kita di sini kalau subuh begini nih. Saya subuh sering lewat pagi-pagi tuh. Penuh sampai keluar-luar. Gak ada yang masuk. Jadi itu yang diharapkan kata malaikat Jibril. Andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah, yang pertama yang akan aku lakukan dan tidak akan aku tinggalkan as-shalawatul khamsu ma'al imam. Aku akan sembahyang tuh yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aku akan selalu bersama dengan imam, artinya selalu berjamaah. Karena sholat berjamaah banyak nilai dan faedah
100 orang yang sembahyang, yang khusyuk cuma satu imamnya. Itu yang 99 semuanya diterima karena ada yang khusyuk di dalamnya. Insya Allah. Imam gak khusyuk, tapi yang 99 makmumnya satu aja. Gak usah yang 99, satu orang saja khusyuk itu makmum, maka semua diterima karena ada yang khusyuk di dalamnya. Bahkan kata Imam Syafi'i, andai kata saja satu pun tidak ada yang khusyuk, imam kagak khusyuk, tuh makmum yang 99 pun nggak khusyuk, semuanya kagak khusyuk. Tahu lagi mikirin apaan pada itu? Imamnya gak khusyuk, tuh makmum 99 atau pun gak ada yang khusyuk, masih diterima saudara. Kata Imam Syafi'i, dilihat itu softnya lurus atau tidak, rapat atau tidak. Subhanallah. Makanya imam sunnah ngomong istawu sufufakum. Itu mau sembahyang tuh imam ngomong begitu sunnah. Nengok dulu ke belakang, lihat dulu softnya. Yang pertama, jangan semua dilihat ya. Yang pertama aja, ntar yang lain ngikutin yang di belakang. Lihatin dulu kalau masih ada yang kosong, isi semuanya. Tuh imam mesti ngomong begitu. Sunnah, jangan langsung main gigi 3. Imam kadang-kadang kalau ini juga sih harus ngerti kalau makmum Pak Monik ini mohon maaf, tapi jangan ngomong sama siapa ya. Yang namanya makmum siapapun boleh jadi makmum, boleh nggak? Boleh nggak? Maaf ya, orang yang umurnya 80 tahun boleh nggak jadi makmum? Hah? Yang umur 9 tahun? Yang umur 9 tahun? Boleh nggak? Yang sehat? Yang sakit? Yang tua? Yang muda? Kalau buat makmum siapa aja boleh jadi makmum. Bikin catatan. Siapapun boleh jadi makmum. Mau tua ke, mau muda ke, mau sehat ke, mau sakit ke, mau laki ke, mau perempuan ke, boleh jadi makmum. Tapi kalau untuk imam, enggak semua orang bisa jadi imam. Fikih ketat, ada seleksi, enggak semua bisa jadi imam. Ada persyaratan khusus untuk jadi imam. Enggak mentang-mentang tua. Yang dilihat yang pertama, orang yang berilmu, qari, orang yang pandai membaca Al-Quran, bacaannya benar. Enggak dilihat tuanya. Kalau tua doang, tapi kejemur. Bukan itu yang dilihat orang yang pandai membaca Al-Quran dulu. Dilihat tuh bacaannya yang benar, Fatihahnya yang benar. Makanya ketat kalau masalah imam, mesti teliti. Cari itu imam untuk menjadi imam yang terbaik. Insya Allah. Makanya imam juga kalau dia mau jadi imam dia harus jangan membawa nafsu bagiannya, jangan. Kadang-kadang kebutuhan nafsunya. Mentang-mentang habis Quran, apa Quran 32 juz. Mentang-mentang dia apa Quran sama 32 juz, Masya Allah. Sembah yang begitu saudara, nurutin hawa nafsunya. Padahal kata Nabi tidak. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi nanti bulan Syawal. Panjang umur, sehat walafiat. Terusinnya lagi. Jadi kata Nabi
tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lisab'i khisalin. Andai kata dia pengen banget tuh Jibril kalau pengen jadi manusia, yang pertama dia gak bakalan tinggalin apaan? As-salawatu khamsu ma'al imam, sembahyangnya selalu berjamaah. Ini seharusnya mendorong kita nih, karena saking besar kan sholat berjamaah. Kata Jibril, gua aja pengen masa gak ada jadi manusia, bukan dah gue jadi malaikat, jadi manusia jadi malaikat. Mau gak jadi malaikat? Hah? Mau gak jadi malaikat? Nah, tuh malaikat Jibril tadi mau yang kayak begitu. Yang kedua, ini yang kedua nih. Ya. Jadi saya bahas dua sudah setengah 12 malah. Yang dipengenin berharap tuh malaikat Jibril menjadi daripada anak Adam itu apa? Wa mujalah satu ulama. Duduk sama para ulama, ngaji sama ulama, menuntut ilmu sama ulama. Itu yang dipengenin sama Jibril. Andai kata aku menjadi manusia, itu yang aku pengen. Wa mujalah satu ulama, duduk sama ulama. Masya Allah, man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama seorang ulama, seorang alim, faka'anna ma jalasani fid dunya, seakan-akan dia duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad. Oh ya, begitu banget. Jangan lagi duduk ya Pak, mandangnya aja. Kita udah ibadah, gak usah duduk, mandangnya aja kita udah dapat ibadah. Gak ada orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramal ibad ilallah ba'dal anbiya, sesungguhnya hamba yang paling mulia sesudah para nabi. Siapa hamba-hamba Allah yang paling mulia sesudah para nabi? Kalau nabi mulia, pantas gak? Kalau rasul mulia, pantas gak? Siapa yang paling mulia sesudah para nabi, sesudah para rasul? Kata Nabi Muhammad, inna akramal ibad, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling mulia ba'dal anbiya, sesudah nabi itu adalah al-ulama, summa hamalatul Quran. Yang pertama adalah para ulama, yang kedua adalah orang-orang yang selalu dekat dengan apa? Al-Quran. Jangan jauh-jauh Pak, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang kita butuh benar sama ulama supaya ada yang dekatnya juga harus dengan hati yang ikhlas. Ya, dekatnya kita ini sama ulama harus hatinya yang ikhlas. Jangan dekat pas lagi mau pilkada doang lagi. Dekat sama ulama lagi jangan berkah yang begitu. Nggak ada Allah berkah. Ya, kita tetap kita semua hormatin dia bagaimana ulama. Dan kita ngaji, ta'lim ngaji kan? Ngaji? Iya, ternyata di situ Pak, masya Allah bagaimana Syekh Ibrahim Az-Zarnusi beliau menuliskan itu kitab karena dia lihat kok ada orang belajar padahal jauh banget belajarnya, ninggalin kampung, ninggalin tempatnya, bahkan ninggalin negaranya jauh, bukan hanya sebentar, setahun 2 tahun, tapi lama. Pas pulang kok nggak ada samaratul ilmi, nggak ada buah ilmunya. Kenapa nih? Lo diteliti oleh Syekh Zarnusi tentang hal yang seperti itu, sehingga akhirnya beliau membuat kitab itu. Ternyata salah satu di antara sekian faktor untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk bisa mendapatkan ilmu yang penuh barokah. Karena beliau cipta itu buku bukan untuk jadi orang pintar, bukan, tapi pengen menjadikan orang itu mendapatkan ilmunya, ilmu yang apa? Manfaat. Banyak banget Bang orang pintar tapi ilmunya gak manfaat.
disusun kitab itu, dan salah satunya katanya untuk bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu, untuk bisa mendapatkan yang namanya keberkahan ilmu itu, sampai-sampai ada satu faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ustadhi. Ada satu pasal khusus untuk menghormati para ulama, para ahli-ahli ilmu. Jadi salah satu di antaranya adalah menghormati ulama. Kalau pengen ilmunya apa? Masya Allah, Masya Allah. Nah, kata Jibril, kalau saya mau menjadi manusia ini, yang kedua itu mujalasatul ulama. Pengen banget duduk sama ulama. Nah, kita ada kesempatan, jangan disia-siain, sisihin waktu kita. Jangan habis itu seminggu hanya buat dagang, buat kerja pagi, siang, sore, malam. Itu begitu aja tiap hari. Sisihin waktu kita. Duduk kita sama ulama, ngaji kita sama ulama. Duduk kita. Cari guru-guru yang bisa ngantemin kita, yang bisa menenteramkan kita, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan main asal-asalan aja. Kalau bisa cari guru-guru yang memang sanad keilmuannya jelas, silsilah masaihnya jelas, belajar sama siapa dan lain sebagainya. Hari aman kita. Ada yang tanggung jawab namanya keilmuan kita. Jangan sampai terputus. Makanya banyak kalau ada orang yang kagak punya sanad, putus keilmuannya, akhirnya wajar dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit membidahin orang, dikit-dikit menyesatkan orang, dikit-dikit mengkafirkan orang. Kenapa putus? Karena dia tidak melihat daripada sanad-sanad keilmuannya, bagaimana perilaku guru-gurunya yang terdahulu sampai akhirnya sampai kepada dia. Tuh, ya, Imam Abu Hanifah, ya Imam Hanifah, Hanafi misalnya, Abu Hanifah, beliau tuh adabnya luar biasa. Konon katanya, kalau beliau mau ngaji, itu, beliau sedekah dulu. Dia sedekah di jalanan, niatnya sama satu. Ya Allah, dengan kebaikan, dengan sedekah yang aku keluarkan ini, tutupi ya Allah, agar aku tidak melihat aib-aib burukku ya Allah. Sampai begitu, dia sedekah, minta dengan keberkahan sedekah, dengan kemuliaan sedekah, dengan kebaikan sedekah. Dia hanya minta satu, ya Allah, jangan engkau perlihatkan keaiban buruk-buruk. Dia nggak mau lihat, ditutupi. Namanya guru manusia bisa salah. Kesalahan kita adalah seringkali kita ceritain tuh aib-aib guru kita ceritain, kita umbar kemana-mana dan lain sebagainya. Ini yang nggak boleh. Ya, ini ada, kita nggak boleh menceritakan itu. Mama kalau ngomongin orang paling enak. Padahal al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah itu lebih keras siksanya daripada perbuatan zina. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali tulis dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata Nabi Muhammad di dalam kitab itu? Dituliskan orang yang berbuat ghibah, menceritakan aib orang lain, itu nilainya, siksanya, azabnya lebih berat daripada orang yang berbuat zina. Bukan hanya sekali zina, lebih berat daripada orang yang berbuat zina sebanyak 30 kali berbuat zina. Itu ngomongin orang tuh. Apalagi ngomongin siapa? Jangan tutupin kalau bisa aibnya. Sekecil apapun kejelekannya, kalau bisa tutupin. Jangan. Kok nanti kita lihat ada guru-guru yang pola ngajarnya pun beda. Ada yang kalem, ada yang belah, ada yang ini, ada yang ngomongnya emang daerahnya, kulturnya keras. Padahal guru kalau ngomong ngajar ngomongnya buah. Bego, dengerin sini. Guru mah boleh aja ngomong gitu. Pantes, emang apalagi emang kota biasanya dia udah begitu. Maaf dah, Allah yang Muhajirin juga. Itu kalau ngomong kasar,
Tapi coba lihat, beliau ngomong kasar begitu dengan hati yang ikhlas. Sampai makanya kalau dulu orang ngaji, itu guru itu habis ngaji di sebelahnya ada rotan apa ya? Kalau dia kagak apa dia apa? Disabet tuh. Paling nggak suruh ngepel, suruh ini, suruh itu, dipukul. Tapi karena ikhlas, bukan karena maksud apa-apa, enggak. Akhirnya berkah ilmunya, berkah ilmunya. Anak sekarang coba dah bikin pengajian kita siapin kayak begitu misalnya. Hah? Enggak ya, pengajian tuh pakai itu nggak bisa dikit kita. Kira-kira bagaimana? Wah, bukan dia doang yang marah, emaknya marah juga di rumah, bapaknya marah, diaduin ke polisi, begitu kan? Itu namanya sudah melakukan apa? Pelanggaran. Wa ilaha illallah. Ya Allah. Makanya nggak berkah. Nah sekarang kita jangan ya minta sama Allah. Lagi-lagi doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan buat kita manfaatkan kesempatan-kesempatan itu untuk memperbanyak dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sambut datang ini bulan Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang. Sambut itu dengan hati, dengan niat ingin beribadah nanti di bulan Ramadan, insya Allah ya. Ada satu hadis, walaupun konon ini dhaif ini hadis, tapi sering disampaikan oleh guru-guru kita, man fariha bi dukhuli Ramadan haraballahu jazaahu. Jadi barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari badan api neraka. Masya Allah, baru gembira doang. Udah puasa belum? Udah puasa belum? Udah tarawih belum? Belum. Baru apa? Baru timbang gembira doang, Allah sudah berikan pahala yang begitu besar. Nah kita sambutnya kayak gimana? Lurusin niat kita, minta sama Allah, mudah-mudahan ya Allah, bila Engkau panjangkan umurku sampai kepada bulan Ramadan, aku akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin bulan Ramadan yang lalu, ya namanya juga lagi COVID, ya, jadi tarawehnya ditinggal. Alhamdulillah 30 hari itu taraweh. Kita ada taraweh malam pertama, malam 15, malam 29. Udah, masih itu doang taraweh. Nah, kita niat besok jangan tinggalin taraweh. Ini taraweh beda dengan sembahyang sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita sembahyang sunnah duha bulan ini enggak duha, bulan depan mau duha boleh kan? Kalau boleh kan? Kalau bulan ini kita tahajud, kemudian bulan depan kita tahajud, boleh kan? Kalau bulan Ramadan besok kita akan taraweh, ntar tarawehnya bulan Syawal, boleh? Nah, jangan sia-siain taraweh. Makanya setiap malam itu nilainya berbeda. Malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu berbeda. Nah, mintalah sama Allah supaya kita ingatkan itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin kita. Dan insya Allah Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu kita, berkah pekerjaan dan usaha kita. Ada hadis ini bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Manakala banyak kekurangan, ketidaksempurnaan saya, baik akhlak saya, baik perkataan saya, ya diberikan kepercayaan untuk memimpin muzakarah di majlis ini. Apabila banyak kesalahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tolong dimaafkan. Dan insya Allah kalau antum masih ada salahnya. Nah, saya yang banyak ngomongnya, katanya kalau orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Kalau orang yang banyak salahnya, banyak apa nih? Dosanya, banyak dosanya, tempatnya
neraka. Ya, makanya nggak ada di antara yang paling banyak ngomong paling kaya. Terus kalau ngomong mana? Ya, kita mudah-mudahan tidak mengecewakan dan lain sebagainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.